Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan memaparkan materi review jurnal yang berjudul Pengaruh Likuiditas Obligasi terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang ditulis oleh Firda Mufida, Mike Megarahayu, dan Yosatidar Priyanto. Pada kali ini kami akan membahas ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Pasar modal Indonesia menawarkan berbagai instrumen investasi. Salah satunya itu obligasi. Harga obligasi menjadi faktor penting bagi investor karena dipengaruhi oleh likuiditas, jangka waktu, jatuh tempo, dan kupon. Data IBPA menunjukkan penurunan penerbitan obligasi korporasi sebesar 31% pada tahun 2018 akibat kenaikan suku bunga BI dan penurunan peringkat beberapa bank yang berdampak pada turunnya kualitas aset dan harga obligasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas obligasi terhadap perubahan harga obligasi korporasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari jurnal yang kami review adalah apakah likuiditas obligasi berpengaruh terhadap perubahan harga obligasi korporasi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal yang kami review ini adalah untuk mengetahui apakah likuiditas obligasi berpengaruh terhadap perubahan harga obligasi korporasi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya jenis penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan berbasis angka atau numerik untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, yang tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antar variabel, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui instrumen yang terukur seperti kuesioner, survei, atau eksperimen, dan hasilnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Menurut Sugiono tahun 2019, penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang menekankan pada objektivitas, pengukuran yang terstandar, dan analisis data secara statistik. Artinya, peneliti berperan sebagai pengamat yang netral tanpa memengaruhi objek penelitian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari analisis linier berganda. Berdasarkan tabel di samping atau tabel di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 113,667 dikurangi 0,077X. Nilai A sama dengan 113,667, artinya jika nilai variabel likuiditas obligasi sama dengan 0, maka nilai perubahan harga obligasi akan mengalami penurunan sebesar 113,667%. Nilai B sama dengan min 0,07%, artinya bahwa setiap peningkatan likuiditas obligasi sebesar 1 kali dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka perubahan harga obligasi akan mengalami penurunan sebesar min 0,077%. Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai terhitung dari likuiditas obligasi sebesar variabel X sebesar minus 1,327 yang kemudian dibandingkan dengan tabel di mana tabel menurut Ghazali tahun 2013 ayat 53, yaitu untuk degree of freedom atau DF sama dengan N-2. Dalam hal ini N adalah jumlah sampel data-data. Dengan demikian, tabel pada penelitian ini diperoleh DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 30
dikurang 2 sama dengan 28 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga diperoleh tabel sebesar 2,04841. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian statistik untuk variabel likuiditas obligasi memiliki nilai T, yaitu nilai T hitung sama dengan 1,327 lebih kecil dari T. Yang kedua, tabel sama dengan 2,04841 dengan signifikan 0,199 lebih besar 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Likuiditas obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi pada perusahaan perbankan di BI periode 2016 sampai 2018. Tingkat likuiditas tinggi atau rendah tidak memengaruhi naik turunnya harga obligasi. Investor lebih mempertimbangkan faktor lain seperti kupon obligasi, jangka waktu jatuh tempo, dan risiko perusahaan dibandingkan frekuensi perdagangan obligasi dalam keputusan investasinya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jurnal ini. Yang pertama yaitu hasil menunjukkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas tidak mempengaruhi harga obligasi perbankan. Yang kedua yaitu frekuensi perdagangan obligasi berfluktuasi, namun investor tidak menjadikannya pertimbangan utama. Yang terakhir yaitu faktor lain seperti kupon, jangka waktu, leverage, dan risiko pasar kemungkinan lebih berpengaruh. Faktor-faktor ini lebih dominan menentukan harga obligasi karena berkaitan langsung dengan risiko dan imbal hasil yang diharapkan investor. Oleh karena itu, likuiditas bukan pertimbangan utama dalam penentuan harga obligasi perbankan. Kesimpulannya, likuiditas obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi korporasi sektor perbankan di BI. Nilai adjusted hanya 2,6% menunjukkan variabel lain lebih dominan mempengaruhi harga obligasi. Penelitian mendukung hasil Sari dan Sujarni 2016 dan berbeda dari Anandasari et al. 2017. Sekian pemaparan dari materi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.